Ya, masih di 27 Juni 2023, kisah Yekui berlanjut lagi di 1963. Kali ini dengan judul Bola Naga. Selamat mendengarkan kisah ini. Yekui duduk berlutut dan melepaskan kis sejatinya, membungkus mutiara darah dan mencoba memurnikannya. Dari sinilah kisah dokter tanpa tanding Yekui kembali tertulis. Mutiara darah itu melayang di depan Yekui, berputar-putar dengan cepat. Dengan tajam, mutiara darah itu tiba-tiba memancarkan cahaya kemerahan yang bersilau. Indra Dewa Yekui membawanya ke ruang yang tidak dikenalnya, di mana tempat itu gelap dan mencurigakan, seperti gunung mayat dan lautan darah. Di mana ini? Yekui terkejut, dia hanya mendengar auman naga yang menghancurkan tanah, dan kemudian dia melihat bayangan naga emas, sepanjang 10.000 kaki, membumbung tinggi di udara. Kepala naga besar itu tiba-tiba muncul di depan Yekui, dipenuhi dengan keagungan yang tak ada habisnya, seolah-olah dia sedang menghadapi makhluk tertinggi. Yekui melompat ketakutan. Bayangan naga itu berucap, "Ketika aku terbunuh, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyegel segumpal kesadaran dewa di dalam mutiara naga. Kamu bisa datang ke sini berarti menunjukkan bahwa kamu beruntung." Yekui langsung mengerti bahwa bayangan naga ini adalah sisa indera Dewa Raja Naga. Yekui mengepalkan tangannya dan memberi hormat, salam kepada Raja Naga. "Ahaha, tidak perlu sopan." Raja Naga berucap, "Ini adalah dunia bola naga. Karena Anda bisa datang ke sini, itu berarti Anda telah mendapatkan bola naga yang ditinggalkan oleh Raja ini." Bola naga, apakah itu mutiara darah? Raja Naga melanjutkan, "Dahulu kala, aku pasrah meninggalkan segumpal kesadaran dewa di sini, dengan harapan beberapa generasi anak-anak naga di masa depan akan menemukan tempat ini. Tetapi setelah menunggu bertahun-tahun, saya bahkan tidak memiliki harapan lagi. Tak disangka, yang pertama kali datang ke dunia bola naga adalah manusia. Yang kedua masih manusia. Sepertinya itu semua adalah takdir." Yekui terkejut, mungkinkah dia adalah manusia kedua yang datang ke sini? Dia tidak bisa tidak memikirkan sebelumnya di luar, ketika alis panjang telah menghancurkan formasi, dia telah mengatakan bahwa formasi besar itu begitu rusak sehingga dia curiga ada seseorang yang datang bertahun-tahun yang lalu. "Senior, siapa umat manusia pertama yang masuk?" Yekui tidak bisa membantu tetapi bertanya. Raja Naga menjawab, "Kultivasi orang itu jauh lebih kuat darimu. Jika dia tidak memikirkan hal-hal yang ditinggalkan oleh raja ini, dia mungkin telah mencapai status raja sekarang." "Apa?" Wajah Yekui dipenuhi dengan keterkejutan. Raja Naga mengikuti dan berucap, "Orang itu sangat belagu sehingga raja ini meletakkan susunan untuk menyegelnya, dan aku ingin tahu apakah dia sudah mati sekarang. BTW, siapa namamu?" Yekui menjawab, "Junior Ye Changsheng." "Nama keluarga Anda adalah Ye." Mata Raja Naga menjadi sangat tajam dan aura pemusnah yang kuat muncul di tubuhnya. Yekui langsung tidak bisa bergerak dan Yuan Shen-nya ingin retak. "Aku paling membenci orang bermarga Ye dalam hidupnya. Saya telah bersumpah bahwa begitu saya bertemu seseorang bermarga Ye, saya akan menghabisi mereka." "Kamu sangat disayangkan." Yekui berucap dengan segera, "Senior, Kamu tidak perlu banyak bicara, salahkan nasib burukmu." Saat kata-kata Raja Naga jatuh, aura pemusnahnya seperti air pasang, menghancurkan Yekui. Kesadaran Dewa Yekui menghilang. Bahkan jika Raja Naga hanya memiliki segumpal indera dewa yang tersisa, itu bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi Yekui. Raja Naga mengangkat cakar dan menamparkan ke arah kepala Yekui dengan kekuatan yang mengerikan. Jika yang satu ini mengenai, Yekui pasti akan mati. Itu adalah panggilan yang dekat. "Berhenti!" Ada teriakan keras terdengar. Sebuah peti mati berwarna merah terang melintasi langit. "Siapa kamu?" Cakar Raja Naga berhenti di udara dan bertanya. Krak, tutup peti mati bergerak menjauh dan sebuah lengan yang terputus terbang keluar dari dalam, memancarkan aura iblis yang bergulir. "Itu kamu." Raja Naga mengenali Lao Jiu dan berucap dengan heran, "Mengapa Anda hanya memiliki lengan yang patah?" Tidak menyangka iblis tua yang tak terkalahkan saat itu telah berubah menjadi bentuk ini. "Menarik." Lao Jiu memarahi, "Kepalamu sudah dipenggal, beraninya kamu membicarakan aku. Jika bukan karena tangan pria itu, apakah aku akan mati?" Raja Naga bertanya, "Bagaimana kamu bisa mati?" Lao Jiu berucap, "Saya hanya terpecah, saya belum mati."
Keterkejutan di mata Raja Naga semakin meningkat. Kamu sangat berkultivasi tinggi, siapa yang bisa membelah tubuhmu? Lao Jiu berucap, kamu sangat berkultivasi tinggi, siapa yang memenggal kepalamu? Raja Naga berteriak, mungkinkah orang yang memenggal kepalaku adalah orang yang sama dengan orang yang membelah mayatmu? Kurang lebih begitu. Lao Jiu kembali berucap, meskipun orang itu tidak melakukannya secara pribadi, itu juga atas perintahnya. Mata Raja Naga berputar dan dia bertanya, iblis tua, bagaimana kamu bisa berada di tubuh anak laki-laki ini? Saya adalah pelindung jalannya. Ketika Lao Jiu mengatakan ini, mata Raja Naga penuh dengan keheranan. Nama keluarga anak ini adalah Ye, dan Anda ingin menjadi pelindung daunnya. Raja Naga memarahi, apa kamu sudah tidak waras? Lao Jiu mendesis, aku tidak takut memberitahumu. Anak ini tidak hanya bermarga Ye, dia dan pria itu juga berasal dari suku yang sama, dan hubungan mereka tidak dangkal. Raja Naga memarahi Lao Jiu, saya pikir Anda tidak hanya sinting, Anda juga sudah somplak. Siapapun dari klan itu akan dihabisi saat dilihat. Kamu benar-benar melindungi jalan demi itu, tidak masuk akal. Kamu tidak tahu apa-apa. Lao Jiu mengarahkan jari ke tubuh Ye Kui, dan rune padat muncul di atas tulang Ye Kui. Raja Naga, lihat apa ini? Mata Raja Naga menyipit, kutukan dewa. Aneh, karena anak ini berasal dari suku yang sama dengan orang itu, kenapa dia ditanami kutukan dewa? Sudah diketahui bahwa klan itu hanya akan menggunakan kutukan dewa pada orang luar. Lao Jiu berucap, kamu tidak tahu, meskipun anak laki-laki ini memiliki sejarah panjang dengan orang itu, leluhurnya memberontak melawan klan dewa, dan karena itulah leluhurnya ditanami kutukan dewa. Selama orang itu tidak mati, kutukan dewa pada mereka akan bertahan selamanya. BTW, kau harus berterima kasih pada leluhur anak ini untuk itu. Jika bukan karena leluhur anak laki-laki ini yang menghancurkan jalan bintang jadul dan menghentikan orang itu, aku khawatir makhluk dari 5 alam akan menjadi budak klan itu lagi. Raja Naga berucap dengan suara yang dalam, iblis tua, apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Lao Jiu berucap, Raja Naga, jangan habisi anak ini, sebagai gantinya, berikan semua yang kamu tinggalkan, dia akan menjadi harapanmu. Harapan. Hihihi, Raja Naga tertawa sedih, harapan apa yang ada untuk raja ini ketika dia dalam keadaan seperti ini? Harapan untuk membalas dendam. Lao Jiu berucap dengan nada serius, percayalah, anak ini akan membalaskan dendammu. Raja Naga tampak menghina, tingkat kultivasi anak ini terlalu lemah. Bahkan jika dia berkultivasi selama 1 juta tahun lagi, dia tidak akan cocok dengan orang itu. Mengharapkan dia membalaskan dendamku tidak diragukan lagi adalah sebuah lelucon. Gumpalan kesadaran dewa saya ini telah berada di sini terlalu lama. Iblis tua, minggir, raja ini ingin menghabisinya sebelum kesadaran dewa menghilang. Bahkan jika aku tidak bisa menghabisi orang itu, jika aku bisa menghabisi anggota klannya, raja ini tidak akan menyesal untuk mati. Aduh, Lao Jiu menghela nafas dan berucap, Raja Naga, karena Anda ingin menghabisinya, maka saya tidak akan menghentikan Anda. Tapi ada satu hal yang harus kukatakan padamu. Jika dia mati, putrimu juga tidak akan selamat. Raja Naga membeku, lalu menatap Lao Jiu dengan tatapan mematikan dan bertanya, iblis tua, dari apa yang kau katakan, putriku masih hidup. Kamu tidak ingin berbohong padaku. Karena pria itu menyerang saya, bagaimana mungkin dia membiarkan putri saya hidup? Oh begitu, Anda menipu raja ini karena Anda ingin raja ini menunjukkan belas kasihan kepada anak ini, bukan? Jangan bermimpi. Siapapun yang bermarga Ye, raja ini akan menghabisi siapapun yang dia lihat. Menyingkirlah dari jalanku, kau harus menyingkirkannya hari ini. Suara Raja Naga mengandung kemarahan yang sangat besar, dan dapat didengar bahwa dia sangat membenci orang bermarga Ye. 9 orang tua itu berucap, memang benar bahwa penguasa para dewa membantai ras naga tahun itu, tetapi putrimu tidak mati, seseorang menyelamatkannya. Kamu masih berbohong padaku. Raja Naga sangat marah, percaya atau tidak, aku akan menghancurkanmu bersama-sama. Lao Jiu menggelengkan kepalanya, aku tidak berbohong padamu, itu benar, apakah saya perlu berbohong kepada Anda?
Kalau begitu katakan padaku, siapa yang menyelamatkan putriku? Raja Naga berucap, penguasa para dewa adalah kultivasi surgawi. Saya ingin tahu siapa lagi yang bisa menyelamatkan seseorang dari tangannya. Sepertinya Anda masih tidak percaya padaku. Lao Jiu menghela nafas, Raja Naga, ketika Anda dipenggal, jika seseorang tidak membantu Anda, apakah menurut Anda gumpalan kesadaran dewa Anda akan tetap ada? Mata Raja Naga sedikit berubah. Benar ketika dia dipenggal, penguasa para dewa ingin menyebarkan jiwanya, tetapi pada saat kritis, ada orang misterius yang memblokir serangan penguasa para dewa dan membantu Raja Naga mempertahankan segumpal kesadaran dewa. Kejadian ini tidak pernah disebutkan oleh Raja Naga kepada orang luar. Tentu saja, selama bertahun-tahun, gumpalan kesadaran dewa ini telah tinggal di dunia bola naga dan hanya bertemu dengan segelintir orang. Iblis tua, bagaimana kau tahu bahwa seseorang membantuku? Raja Naga bingung. Tentu saja, orang yang membantumu memberitahuku. Lao Jiu berucap, sejujurnya, orang itu adalah nenek moyang anak ini. Dia juga yang menyelamatkan nyawa putrimu. Raja Naga sangat senang dan bertanya dengan suara gemetar, apakah putriku benar-benar masih hidup? Di mana dia sekarang? Laut Timur. Lao Jiu berucap, Tapi apa? Raja Naga bertanya dengan tajam. Lao Jiu berucap, putrimu masih muda pada saat itu, dan ketika penguasa para dewa memusnahkan ras naga, dia terluka parah. Ketika leluhur anak laki-laki ini tiba, putrimu sudah berada di titik di mana jiwanya tersebar. Leluhur anak laki-laki inilah yang turun tangan dan mengumpulkan jiwa putrimu dan menyelamatkan putrimu agar tidak terbangun. Tetapi karena dia terluka parah, leluhur anak laki-laki ini menyegel putrimu di dasar Laut Timur. BTW, bocah ingusan ini masih mengejar dermawanmu. Raja Naga, apakah Anda masih ingin menghabisinya? Raja Naga ragu-ragu. Lao Jiu melanjutkan, meskipun jalan jadul langit berbintang telah rusak, ambisi penguasa para dewa tidak berhenti, dia masih ingin memperbudak 5 alam dan menyatukan Saman. Dan satu-satunya yang bisa menghentikannya adalah anak ini. Raja Naga, izinkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia. Nenek moyang anak ini telah merencanakan selama bertahun-tahun, menunggunya keluar, dan di masa depan hanya dia yang akan bisa melakukan serangan terhadap penguasa para dewa. Raja Naga berucap, anak ini terlalu lemah, dengan kekuatannya saat ini, 1000 juta tahun kultivasi tidak akan membuatnya cocok dengan penguasa ras dewa. Lao Jiu berucap, bagaimana jika dia bisa mendapatkan Ki-6 alam? Keberuntungan Ki-6 alam ya, bagaimana itu mungkin? Raja Naga tiba-tiba mengeluarkan suara terkejut dan menatap Ye Kui. Aku tidak menyangka bahwa anak ini benar-benar memiliki Ki dari ras iblis dan setengah dari Ki ras manusia. Lao Jiu berucap, selain keberuntungan Ki, Kuali Qiankun dan pedang Xuan Yuan juga memilihnya. Apa? Raja Naga sangat terkejut. Sebagai raja dari sebuah klan, dia tahu betul apa artinya ketika Kuali Qiankun dan pedang Xuan Yuan mengenali tuannya. Lao Jiu berucap, tentu saja, jika Anda bersikeras untuk menghabisinya, saya tidak akan menghentikan Anda, tetapi saya harus memberitahu Anda tidak dapat menghabisinya karena dia adalah tubuh yang abadi sepanjang masa dan bisa abadi. Wajah Raja Naga sedikit berubah. Jika kamu melakukannya, maka putrimu pasti akan mati, dan garis keturunan klan naga juga akan benar-benar musnah dari dunia. Lao Jiu menasehati, Raja Naga, jika Anda mempercayai saya, berikan apa yang Anda tinggalkan, saya yakin suatu hari dia akan membalaskan dendam Anda. Biar saya pikirkan dulu. Raja Naga masih ragu-ragu. Pikirkanlah, aku akan beristirahat. Lao Jiu selesai berbicara dan menggali ke dalam peti mati darah merah terang. Peti mati darah merah vermilion kembali ke dalam kantung Qiankun. Waktu terus berlalu, tiba-tiba terjadi sesuatu. Cahaya keemasan melesat keluar dari mata Raja Naga dan menyambar alis Ye Kui, dan seketika itu juga, Ye Kui terbangun. Aku belum mati. Ye Kui sedikit terkejut. Apa? Kamu masih ingin mati? Raja Naga mendesis dingin. Tidak. Bukan begitu, kata Ye Kui dengan sopan, terima kasih karena tidak menghabisiku, senior. Raja Naga berucap, meskipun raja ini membenci orang bermarga Ye, dia bukanlah orang yang menghabisi orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Ketidakadilan memiliki kepala dan hutang memiliki tuan. Terlebih lagi, kamu masih junior. Ye Changsheng,
Raja ini tidak dapat menghabisimu dan bahkan akan memberimu beberapa harta, tetapi kamu harus berjanji padaku beberapa syarat. Ye Kui sibuk bertanya, apa syaratnya? Raja Naga berucap, pertama, di masa depan, ketika kekuatanmu meningkat, jika kamu memiliki kesempatan, kamu akan membalas dendam pada pemusnahku. Bagus, Ye Kui setuju dalam satu tarikan napas. Raja Naga berucap, kamu bahkan tidak bertanya siapa pemusnah erku, jadi kamu setuju begitu cepat, tidakkah kamu takut tidak bisa melakukannya? Bukankah musuh senior adalah penguasa para dewa? Ye Kui berucap, senior, jangan khawatir, penguasa para dewa dan saya juga punya musuh, akan ada pertempuran hidup dan mati antara saya dan dia cepat atau lambat. Aku akan melakukan semua yang ku bisa untuk menghabisinya. Baiklah, Raja Naga berucap, hal kedua, kamu harus menyelamatkan putriku. Ye Kui terkejut, senior memiliki seorang putri. Mata Raja Naga melotot, apa maksudmu? Di matamu, apakah aku tidak punya anak perempuan? Tidak, bukan begitu. Ye Kui buru-buru menyangkal dan berucap, kupikir ras naga sudah punah. Omong kosong, ras naga lahir dari langit dan bumi, kecuali langit dan bumi dihancurkan, rasku tidak akan pernah punah. Raja Naga berucap, hal kedua, apakah Anda setuju atau tidak? Tentu saja ya, Ye Kui mengikuti dan bertanya, senior, di mana putrimu? Raja Naga berucap, di dasar Laut Timur. Ye Kui berucap dengan tulus, tolong jangan khawatir, senior, ketika saya menyelesaikan masalah yang ada, saya akan pergi ke Laut Timur. Senior, apakah Anda punya perintah lain? Ya, Raja Naga berucap, hal ketiga, Ye Changsheng, kamu tidak boleh memiliki pemikiran yang salah tentang putriku. Ye Kui bingung. Raja Naga berucap, ketika aku masih hidup, aku melihat banyak playboy sepertimu. Jika kamu berani berpikiran salah tentang putriku, hati-hati, aku akan membuatmu tamat. Ye Kui tertekan dan bertanya, senior, di mana Anda melihat bahwa saya adalah seorang playboy? Wajah Raja Naga berucap, jika Anda begitu tampan, bagaimana jika Anda bukan seorang playboy? Berapa banyak pria yang kamu lihat yang tampan dan berdedikasi? Saya benar-benar telah melihat beberapa, seperti wajah rubah mengoceh. Ketika Ye Kui memikirkan hal ini, hatinya tergerak dan dia bertanya, senior, apakah kamu tampan? Saya, Raja Naga langsung terdiam, mengakui bahwa dia tampan sama saja dengan mengakui bahwa dia adalah seorang playboy, tetapi jika dia tidak mengakuinya, itu berarti dia jelek. Tidak peduli bagaimana Anda menjawab, itu adalah lubang. Bukan urusanmu apakah aku ini tampan atau tidak, Ye Changsheng jika kamu berani mengatakan lebih banyak, hati-hati aku akan membuatmu peyot. Raja Naga menjadi marah dan berteriak, konsentrasikan pikiran Anda, aku akan mengajari Anda penguasaan klan naga. Bersambing.